Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau melihat kepada firman Allah dan engkau membaca firman Allah, dan Yesus juga sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Kisah Rasul 12 ayat yang ke-4, Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamat. Ayat di atasnya, bagian di atasnya dikatakan bahwa dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Haleluya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengambil yang terbaik dalam hidup ini. Puji nama Tuhan. Dan kalau Anda melihat baju saya tidak bertukar-tukar selama berapa hari karena ini cukup rekaman yang sangat panjang ya. Dan saya akan membacakan bagi kita firman Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Kiranya Tuhan membuat kami meraih kemenangan dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dan saya akan membacakan ayat 17 dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Musa. Lebih kuatlah Israel. Tema kita adalah meraih kemenangan. Ya. Jadi dari pembacaan ini kita sudah, ini yang kedua saya bawakan dalam ayat yang sama, pasal yang perikop yang sama, walaupun ayat ada sedikit perbedaan yang saya baca, tetapi pada intinya masih tetap dalam perikop yang sama, yaitu kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ya. Jadi meraih kemenangan. Jadi kemenangan bukan hanya tiba-tiba datang kepada kita, tidak. Usaha yang diberkati Tuhan pun bukan datang begitu saja. Ada usaha, ada upaya yang kita kerjakan. Dalam belajar pun, meraih ilmu, ada usaha yang kita lakukan. Itu sebabnya saya mengajar anak-anak gratis berbahasa Inggris. Itu saya mengupayakan kepada mereka supaya mereka bukan menaruhnya di buku, tetapi menaruhnya di sini. Dan itu setiap hari ketika kami bertemu, mereka harus mempertanggungjawabkan setiap kosakata. Dan setiap kosakata yang lama pun saya akan bongkar kembali untuk mereka lihat. Jadi kalau tadinya 5 kali, kalau berapa murid satu kali, tapi sama sebenarnya 5 kali, karena telinga mereka akan terbiasa untuk mendengar. Yang mau saya katakan adalah, kalau orang mau bisa berbahasa Inggris, tidak mungkin kosakatanya sedikit, nggak bisa itu. Dia harus terus menambah dan menambah, dan itu dibutuhkan ketekunan dan dibutuhkan mentor. Mengapa orang dari SD sampai SMA, pagan perguruan tinggi nggak bisa berbahasa Inggris, padahal dicekoki terus bahasa Inggris? Karena tidak ada mentor. Ada guru, tapi tidak mentor. Ada perbedaan guru dan mentor. Guru hanya melakukan kewajibannya. Mentor itu mengawasi kemajuan orang yang dimentori sehingga bisa sama seperti dia. Jadi itulah
Jadi dalam ilmu pun kita perlu untuk meraih kemenangan, ada upaya yang kita kerjakan. Nah, meraih kemenangan judul kita adalah orang yang mau meraih kemenangan harus. Ini harus, ya, kata harus ini digaris bawahi 5 kali. Cek, 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 cek. Supaya apa? Kata harus itu menjadi ada di benak kita. Nah, harus percaya dan mengandalkan Tuhan. Musa percaya walaupun mereka diserang, kata firman Allah kan mereka. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Orang tenang-tenang di Rafidim, orang Amalek datang. Orang nomaden ini yang suka berpindah-pindah ini datang menyerang orang Israel. Dan kita tahu bagaimana akhirnya Musa mengambil keputusan dan mengambil tindakan. Mereka harus berperang, tetapi dia tahu yang memberikan kemenangan itu bukanlah perwira, bukanlah Musa, bukanlah dia sebagai pemimpin, bukanlah Yosua juga sebagai pemimpin perang yang ahli dalam berperang, tetapi yang memberikan kemenangan itu adalah Tuhan. Itu sebabnya untuk meraih kemenangan ini orang harus percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan Musa melakukan itu. Sebagai pemimpin, dia melakukan itu. Apakah engkau percaya dan mengandalkan Tuhan? Walaupun situasimu buruk. Walaupun orang yang mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan itu kan tidak melakukan dengan cara-cara yang menyakiti orang lain. Dia akan terus berjalan dengan cara-cara yang dikehendaki Allah. Satu contoh. Kalau orang mau pindah ke tempat ini dari jemaat yang apa, saya akan ingatkan. Tapi ada banyak orang melakukan bukan untuk membangun kerajaan Allah, tujuannya bukan untuk memuliakan Allah, tapi untuk membangun kerajaan pribadi, membangun kerajaan denominasi. Kita bukan itu. Kita dibuka bumi ini untuk membangun kerajaan Allah. Supaya apa? Semua orang diselamatkan. Yang terjadi adalah kita memindahkan satu kepada yang lain. Yang menurut saya tidak sehat. Tapi kita harus belajar bertahan di dalam kehidupan untuk melakukan apa yang baik dan benar. Agar kita meraih kemenangan. Jadi ketika kita mau meraih kemenangan, kita harus percaya dan mengandalkan Tuhan. Tidak peduli apapun harga dari semua percayamu, dan tidak peduli apapun keadaan situasimu, karena engkau ingin mau mengandalkan Tuhan. Dan pasti Tuhan akan memberikan kemenangan, sama seperti Tuhan memberikan kemenangan kepada Israel. Yang kedua, dikatakan orang yang meraih kemenangan harus taat melakukan perintah Tuhan. Haleluya. Jadi dia harus taat kepada Tuhan. Jangan dikatakan kau maju tapi dia gak maju. Kalau Tuhan katakan kamu tenang saja, ya kita tenang saja, aku yang berperang ganti kamu. Sama seperti Daud, kalau dikatakan buat gerakan memutar, dia bukan lakukan gerakan. Jangan. Itu sebabnya ketergantungan orang Israel dalam strategi perang, mereka mengutamakan Tuhan. Karena itu mereka tidak ingin menyakiti orang lain. Karena itu akan berurusan dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan mengatakan maju oleh karena mereka diserang, lihat, Anda baca, Alkitab selalu mengatakan bahwa Israel itu selalu diperangi. Bukan mereka memerangi, tapi setelah mereka diperangi, mereka akan membalas. Dan itu kelebihan orang Israel. Dia tidak mau memerangi, tapi kalau diperangi mereka akan habis-habisan. Sampai sekarang. Jadi taat melakukan perintah Tuhan. Ketika kita taat, Tuhanlah yang berkarya, Tuhanlah yang menolong, Tuhan yang membantu.
Yang ketiga, hidup dalam doa yang sungguh. Musa, itu dia berdoa kepada Tuhan. Setiap kali ada hal, masalah, pasti dia selalu datang kepada Tuhan. Kadang-kala Tuhan, ngapain kamu gitu Musa? Ini loh Tuhan, ada masalah-masalah begini-begini. Kenapa kau begitu? Sudah perintahkan saja itu. Ya. Apalagi ketika Tuhan mengatakan mau menghanguskan Israel. Musa bilang, jangan dong Tuhan. Oh, Tuhan, padahal Tuhan itu mau yang terbaik. Aku akan melahirkan dari generasimu umat. Tapi enggak. Lebih baik dia menderita dengan umat Tuhan, kan itu yang statement Musa yang selalu dikatakan, lebih baik aku menderita dengan umat Tuhan. Itu sebabnya nama itu menjadi nama Musa, menjadi nama besar sampai hari ini. Karena iman, bukan karena dosanya. Tapi karena iman dan karena dia adalah manusia yang suka berdoa dalam kepemimpinannya. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, tapi dia mengandalkan Tuhan. Kalau engkau mau meraih kemenangan dalam hidupmu, jangan mengandalkan dirimu, jangan mengandalkan kecerdasanmu, jangan mengandalkan kemampuanmu. Andalkan Tuhan, libatkan Tuhan di dalam segala urusan. Maka kemenangan demi kemenangan akan engkau raih, dan kebaikan demi kebaikan akan engkau nikmati, karena Tuhan senantiasa mau menghargai orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, orang-orang yang mau bersandar dalam kasih-Nya. Dan itulah sebabnya kalau engkau mau meraih kemenangan, jangan lupa, percayalah pada dan andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Taatlah melakukan perintah Tuhan, hiduplah dalam doa yang sungguh kepada Tuhan. Saya telah melihat bagaimana cara Tuhan menolong. Saat tiada jalan, Tuhan membuka jalan. Saat kita berteriak menangis, mungkin Anda tidak pernah berbulan-bulan berdoa dan berpuasa, tapi saya sudah melakukan berbulan-bulan berdoa dan berpuasa hanya untuk menarik belas kasihan Tuhan, hanya untuk menarik pertolongan Tuhan. Ketika saya membangun tempat ini, walaupun sebenarnya ya belum selesai, tapi saya mau katakan, saya tidak punya kekuatan untuk itu, tapi saya punya lutut. Dan setiap kali saya butuhkan uang, Tuhan selesaikan. Sampai pada akhirnya saya marah pada waktu itu pada orang tukang ketika saya di Sumatera, tapi dikerjakan dengan cara yang tidak layak. Dan saya marah kepada dia, dan nggak usah kau kerjakan lagi. Dan sejak itu betul-betul gak terkerjakan lagi. Ya. Tapi saya tetap berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, apapun situasi dan kondisinya. Karena ketika saya awal bertanya, kamu tahu baca gambar enggak? Tahu. Kamu tahu enggak ini? Tahu. Tapi setelah saya pulang, tidak. Bayangkan, pilar itu seharusnya kan lurus, dia bengkokkan. Jadi bukan berada di dalam pilar yang sesungguhnya. Dia hanya nyatut di situ. Aduh. Itu di lantai 3 lagi itu. Tapi semua saya mau katakan, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Apapun yang dilakukan, itu yang terbaik bagimu. Terus saya berseru, terus saya berdoa kepada Tuhan untuk engkau meraih kemenangan. Dan kemenangan itu tidak dicapai dengan mudah, tapi saya yakin dan percaya lutut kita masih berfungsi di hadapan Tuhan untuk menurunkan segala kasih dan rahmat-Nya, untuk menurunkan pertolongan dan kemurahan Tuhan. Saya sudah melihat bagaimana anak-anak saya dalam selesai, walaupun kadangkala itu tidak mungkin, tapi bisa dimungkinkan oleh Tuhan hanya karena karya Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, jangan remehkan doa, jangan remehkan hubunganmu dengan Tuhan, persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan kau anggap hanya kebiasaan, jangan.
Karena di balik semua hubunganmu, doamu dengan Tuhan, kau akan melihat kuasa Allah satu demi satu. Doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya saya sering katakan taat. Anak saya juga, saya katakan taat. Saya juga. Tidak, bukan karena saya lalu suka-suka saya, tidak. Ketaatan itu adalah kunci meraih kesuksesan di hadapan Tuhan. Kiranya ketaatan kita akan membawa kita kepada kemenangan, meraih kemenangan yang kita idam-idamkan dan kita mimpikan. Mari kita turun kepada Tuhan. Terima kasih, di pagi ini kami tetap berdoa kepadamu. Kiranya kami terus meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan yang sakit yang perintahkan dalam keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Dan yang mengalami persoalan dalam hidup mereka, Tuhan tolong mereka satu demi satu dalam nama Yesus. Pertolongan-Mu datang kepada mereka, kemurahan-Mu datang kepada mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya, amin. Kiranya Tuhan memberkati kita di pagi ini untuk terus bisa beraktivitas melakukan tugas-tugas kita. Mantap, mantap, mantap. Dan jangan lupa baca firman Allah, berdoa dengan sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.